Lampu teras berkedip menyala, melemparkan bayangan di wajah 30 kerabat yang berkumpul untuk pesta keluarga lagi di rumahku. Rumah yang sudah kubayar penuh untuk direnovasi. Rumah yang mereka kunci, aku keluar. Telapak tangan ayah tiriku masih terasa panas di pipiku dari tamparan di depan semua orang. Mereka tidak tahu aku sudah menyewa chef Dika yang pernah memasak untuk presiden di istana. Malam ini, oven luar akan menyala ganas. Dan rumah ini akhirnya akan jadi milikku lagi. Namaku Rara Wijaya. Dan aku tak pernah menyangka harus bertarung untuk rumah yang seharusnya sudah menjadi milikku. Rumah kolonial bergaya Belanda itu berdiri megah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Seperti seorang nenek tua yang anggun. 3 lantai bata tua dan ukiran kayu yang sudah melindungi 4 generasi keluargaku. Ketika Nenek Sumarti meninggal 2 tahun lalu, beliau mewariskan rumah ini hanya kepadaku. Cucu tunggalnya yang setiap libur sekolah belajar membuat kue lapis legi terkenal di dapur yang masih wangi vanila dan kayu manis. Surat wasiatnya jelas. Sudah dinotarisasi. Didaftarkan di kantor notaris. Namaku tercantum di sertifikat tanah. Tanggung jawabku. Rumahku. Atau begitulah yang kukira. Aku telah menuangkan segalanya untuk merenovasinya. Setiap gaji dari pekerjaan catering muahku. Setiap bonus dari acara makan malam pribadi untuk eksekutif perusahaan teknologi dan gala amal. Semuanya masuk ke rumah ini. Pipa tembaga baru menggantikan yang sudah berderit seperti hantu. Listrik yang diperbarui agar bisa menampung peralatan dapur profesional tanpa korsleting. Kontraktor tertawa saat aku memaksa pasang ventilasi standar restoran. Tapi aku tahu persis yang kuinginkan. Ini bukan sekadar rumah. Ini akan jadi markas operasi bisnis catering mewah yang kubangun sejak lulus sekolah kuliner. Renovasi dapur saja menghabiskan 600 juta rupiah. Kulkas Sub-Zero. Kompor Viking 10 tungku. Meja marmer yang tetap dingin meski Jakarta panas. Aku selamatkan sebisa mungkin lemari kayu asli nenek. Poles sendiri di akhir pekan. Tanganku penuh noda cat kayu ceri. Setiap keputusan kupikir matang. Setiap upgrade adalah investasi masa depanku. Tapi entah kapan antara tanda tangan surat dan pemasangan jendela baru, keluargaku memutuskan bahwa yang jadi milikku sebenarnya milik mereka. Mulanya kecil saja. Ibu menelepon Selasa malam. Rara. Sayang. Akhir pekan ini aku ada arisan. Boleh pakai ruang tamu rumahmu? Kondoku sempit sekali. Aku tak keberatan. Waktu itu aku sedang catering pernikahan di Bali. Dan ibu memang selalu diterima di rumah nenek. Beliau juga besar di sana. Kunci yang kuberikan seharusnya hanya untuk darurat. Tapi arisan kelihatannya tak berbahaya. Lalu Bapak Hendra, ayah tiriku, minta menyimpan perkakas di garasi. Cuma beberapa minggu. Rara, rumahmu luas. Kamu jarang pakai. Beberapa minggu jadi berbulan-bulan. Perkakas berubah jadi kardus, entah apa yang tak boleh aku sentuh. Itu barang berharga, gerutu Bapak Hendra. Bau rokoknya menyesakkan setiap kali aku usul rapihkan. Saat musim hujan tiba, sudah jadi kebiasaan. Ibu mengadakan arisan teman-temannya. Bapak Hendra menjadikan garasiku gudang pribadi. Sepupu-sepupu mampir pakai kolam renang yang baru kuperbaiki.
Protesku selalu dibalas dengan kalimat yang sama. Keluarga tolong menolong. Jangan egois. Rara. Nenek pasti mau rumah ini penuh kasih. Titik balik terjadi saat aku menemukan dapur luar itu. Aku baru pulang dari Los Angeles, dari event catering di Jakarta untuk premier film, setelah 3 hari memasak scallops untuk selebriti. Jam 2 pagi. Capek dan bau minyak truffle. Aku melihat beton baru di samping kolam. Awalnya kukira halusinasi karena kelelahan. Tapi tidak. Ada dapur luar lengkap, grill built-in, meja batu, oven pizza kayu bakar yang pasti harganya 75 juta rupiah sendirian. Pekerjaan bagus sekali. Sebenarnya jenis tambahan yang mungkin aku pilih sendiri kalau diajak bicara. Kalau aku setuju. Kalau tidak dipasang di tanahku tanpa izin. Surprise! Ibu berseru keesokan paginya saat aku telepon dengan suara gemetar menahan marah. Teman Bapak Hendra kasih harga bagus. Kami pikir ini akan naikkan nilai properti. Kamu kan selalu bilang mau catering outdoor. Bu? Kalian tidak bisa seenaknya, Rara. Jangan lebay. Bulan depan kita ada pesta keluarga besar. Ini pas sekali. Kamu bisa pamer masakan ke seluruh keluarga. Asumsi bahwa aku akan memasak. Asumsi bahwa aku akan jadi tuan rumah. Asumsi bahwa tanahku adalah milik bersama. Keahlianku sebagai chef profesional jadi sumber daya keluarga yang bisa ditarik kapan saja. Aku berdiri di dapur pagi itu. Memegang muk kopi begitu keras sampai buku jariku memutih. Dan sadar aku sudah jadi keset keluarga. Anak perempuan single tanpa anak. Punya rumah besar dan jadwal fleksibel. Lupa bahwa jadwal fleksibelku berarti kerja 16 jam sehari. Siapkan acara pagi dan eksekusi malam. Lupa bahwa single di usia 34 adalah pilihan. Bukan kegagalan. Lupa bahwa rumah ini seharusnya jadi tempat perlindunganku. Markas bisnisku. Masa depanku. Kamu harus bersyukur, kata Bapak Hendra saat aku coba bicara batas di makan malam minggu. Tidak semua orang punya keluarga mau bantu perbaiki properti. Bantu. Seolah pembangunan tanpa izin itu bantuan. Seolah mengambil alih ruangku itu bantuan. Seolah aku harus berterima kasih karena mereka memperlakukan warisanku seperti klub pribadi. Tapi aku tersenyum. Mengangguk. Menelan amarah seperti anggur mahal yang sudah asam. Karena itu yang dilakukan anak perempuan baik. Itu yang Nenek Sumarti inginkan. Keharmonisan keluarga di atas segalanya. Kecuali Nenek Sumarti mewariskan rumah ini kepadaku. Bukan ke ibu. Bukan ke Bapak Hendra. Melainkan kepadaku. Kebenaran itu bergema di kepalaku saat aku berdiri di dapur. Menyusun menu untuk orang asing sementara keluargaku menyusun pesta di halaman belakangku. Aku terlalu sibuk menjaga perdamaian sampai lupa pelajaran terpenting yang pernah nenek ajarkan. Rumah seorang perempuan adalah bentengnya. Rara. Dan Ratu tidak minta maaf karena mempertahankan kerajaannya. Aku mengusap meja marmer yang kupilih sendiri. Menghirup aroma rosemary yang kugantung di atas wastafel. Ini bentengku. Dan saatnya aku bertindak seperti ratu. Pertama kali mereka mengadakan pesta tanpa mengundangku. Aku sedang mengiris microgreens di dapur klien 40 km jauhnya. Teleponku bergetar. Pesan dari tetangga,
pesta besar sekali di rumahmu. Tidak tahu kamu host hari ini. Foto terlampir, halaman belakangku penuh orang yang hampir tak kukenal. Lentera kertas tergantung di pergola yang kuperbaiki sendiri. Asap mengepul dari dapur luar yang dipasang Bapak Hendra tanpa izin. Anak-anak orang lain meloncat ke kolam renangku. Aku hampir memotong jariku sendiri. Semua baik-baik saja. Chef, asistenku bertanya melihat aku membeku. Baik, bohongku. Memasukkan telepon ke saku. Ayo plating appetizer. Senyum profesional. Tangan mantap. Canape rapi sementara pikiranku menghitung biaya listrik. Air. Kerusakan potensial. Tanggung jawab hukum saja membuat perutku mual. Bagaimana kalau ada yang tergelincir di beton basah? Bagaimana kalau tamu mabuk menyetir pulang dan kecelakaan dengan alamat rumahku? Saat aku pulang setelah event, sudah lewat tengah malam. Bukti pesta berserakan seperti tempat kejadian perkara. Gelas plastik merah mengapung di kolam. Puntung rokok tertanam di rumput. Pot bunga pecah yang dulu ditanami mawar kesayangan nenek. Tapi yang paling menyakitkan adalah ayunan teras. Ayunan nenek tempat beliau mengajarku mengupas kacang panjang dan bercerita. Bau rokok menyengat. Bekas hangus di ket putih seperti tuduhan. Seseorang pakai bantal sebagai asbak. Aku duduk di tangga depan dan menangis. Bukan tangis cantik, tapi isak marah yang membuat tenggorokanku perih. Lalu aku masuk. Ambil laptop. Mulai dokumentasi. Foto setiap kerusakan. Screenshot tagihan listrik. Spreadsheet yang membuat akuntanku bangga. Pesta akhir pekan berjalan lancar. Ibu bercerita keesokan paginya. Semua masih ngomongin itu. Bapak Hendra panggang steak enak sekali. Kamu pasti suka. Bu? Aku tidak diundang. Diam sejenak. Rara. Bukan begitu. Kami pikir kamu sibuk kerja. Kalian benar. Aku kerja. Tapi itu bukan alasan kalian pakai rumahku untuk pesta tanpa izin. Rumahmu? Suara ibu meninggi. Perlu kuingatkan bahwa aku besar di rumah itu? Itu rumah ibuku sebelum jadi milikmu? Tidak perlu diingatkan. Tapi nenek mewariskannya kepadaku. Namaku di sertifikat. Keluarga tidak bicara soal sertifikat. Rara. Keluarga berbagi. Frasa itu bergema di kepalaku saat aku melihat kerusakan ayunan. Keluarga juga berbagi biaya. Aku ingin bilang. Keluarga minta izin dulu. Keluarga hormati batas. Tapi aku hanya bilang. Lain kali tolong minta izin dulu. Tentu. Sayang, kami tidak pernah sengaja buat kamu marah. Tapi mereka lakukan lagi 3 minggu kemudian. Kali ini pesta pensiun rekan kerja Bapak Hendra. 50 orang yang tak pernah kutemui. Makan barbecue di piring Cina nenek yang sudah kucuci hati-hati setelah pemakaman. Seseorang merampok ruang makan tanpa izin. Kami tidak menemukan piring kertas, ibu menjelaskan saat aku konfrontasi. Lagi pula, Rara, buat apa punya barang bagus kalau tidak pernah dipakai? Aku pakai untuk klien. Untuk pesta makan malam yang sedang kubangun reputasi di skene kuliner Jakarta. Bukan untuk teman mabuk Bapak Hendra yang sudah pecah 2 piring dan pakai 1 sebagai asbak.
Tagihan listrik datang seperti tamparan, 4 juta rupiah lebih dari biasa. Tagihan air menyusul. Tukang bersih kolamku mulai charge ekstra karena kerusakan di luar servis normal. Aku tunjukkan tagihan ke ibu. Beliau melambaikan tangan. Jangan pelit soal uang. Sayang. Kita keluarga. Kalau begitu keluarga juga ikut bayar biaya keluarga. Bapak Hendra tertawa. Kamu dapat uang besar dari main chef buat orang kaya. Jangan pura-pura miskin di depan kami. Main chef. Seolah karirku hobi. Seolah 16 tahun aku naik dari asisten dapur jadi chef sendiri hanya pura-pura. Pesta ketiga jadi titik puncak. Acara kecil yang membengkak jadi 70 orang. Mobil memblokir jalan masuk. Aku terpaksa parkir 3 blok jauhnya dan bawa tas pisau lewat kompleks seperti pencuri. Musik menggelegar dari speaker yang dipasang dekat kolam. Tetangga yang dulu kirim pesan khawatir kini melotot dari jendela. Aku temukan ibu memimpin di teras. Menuang anggur dari koleksi pribadiku, Burgundi 2015 yang kusimpan untuk ulang tahunku. Rara. Ibu melambai dengan antusiasme orang yang sudah 3 gelas. Ayo kenalan semua. Bu. Aku perlu bicara pribadi. Jangan kasar. Sayang. Salam dulu. Tapi aku sudah selesai sopan. Selesai telan amarah. Selesai pura-pura ini normal. Aku umumkan suaraku mengalahkan musik. Pesta terhenti mendadak. Obrolan mati. Seseorang matikan musik. Hanya terdengar filter kolam dan lalu lintas jauh. Wajah ibu memerah. Apa yang merasuki kamu? Ini rumahku. Tanahku. Dan pesta ini selesai. Bapak Hendra muncul dari kerumun. Wajahnya mengeras dengan amarah khas ayah tiri yang berani ditentang anak tiri. Kamu berani sekali. Nak. Ini rumahku, ulangku. Benci suaraku gemetar. Semua keluar sekarang. Rumahmu? Bapak Hendra mendekat. Bau bir mendahului. Rumah yang kami perbaiki. Rumah yang kami rawat saat kamu main chef selebriti. Aku yang rawat. Aku yang bayar. Aku yang punya. Tamparan telapak tangannya menggema di halaman yang tiba-tiba sunyi. Aku terhuyung mundur. Tangan menyentuh pipi. Perih menyebar seperti anggur tumpah. Panas dan memalukan. Air mata mengaburkan pandangan. Tapi aku masih melihat bibi. Paman. Sepupu semua membeku seperti patung taman. Menonton. Menunggu. Ibu meraih lenganku. Bukan untuk hibur. Tapi tarik ke samping. Jangan bikin ribut, desisnya. Semua orang mau senang-senang. Senang-senang. Saat pipiku terbakar bekas tangan Bapak Hendra. Saat rasa tembaga memenuhi mulut karena gigiku menggigit pipi dalam. Aku lihat kerumun itu, keluargaku katanya, dan melihat orang asing. Orang yang melihat suami ibuku menamparku dan memilih berpaling. Orang yang lebih suka jaga pesta daripada lindungi aku. Keluar, kataku pelan. Lalu lebih keras. Keluar semua sekarang. Mereka pergi pelan-pelan. Menggerutu dan melirik gelap. Bapak Hendra bergumam tentang anak tidak tahu diuntung. Ibu berhenti di gerbang. Mulut terbuka seolah mau minta maaf atau marah,
karena aku malu-maluin. Aku balik badan dan masuk rumahku. Bentengku. Kerajaanku. Ratu sudah selesai jaga perdamaian. Memar-mekar di tulang pipiku seperti anggur merah tumpah. Ungu merah dan tak bisa disembunyikan. Aku berdiri di kamar mandi pagi berikutnya. Oles concealer dengan tangan gemetar. Sadar aku sudah tutupi memar seumur hidup. Hanya saja bukan yang fisik. 3 hari berlalu dalam diam. Tak ada telepon dari ibu. Tak ada maaf dari Bapak Hendra. Hanya gema rumah yang menenangkan dan nyeri rahang saat mengunyah. Aku benamkan diri dalam kerja, peluncuran perusahaan tech. Dinner tour winery. Tasting pernikahan yang butuh 17 variasi canape. Klien memuji ketepatanku. Perhatian detailku. Tak tahu aku salurkan amarah ke sayuran julienne dan coklat tempret sempurna. Hari keempat. Grup chat keluarga meledak. Rencana pesta 17 Agustus seperti biasa di rumah Rara. Aku bawa salad kentang. Teleponku bergetar balasan demi balasan. Sepupu klaim kursi santai kolam. Paman Ray tawarkan panggang. Ibu ingatkan pantangan makan. Seolah aku belum pernah catering selera keluarga seumur hidup. Tak ada yang sebut tamparan. Tak ada yang tanya aku baik-baik saja. Perencanaan pesta berlanjut seolah aku tak pernah usir mereka. Seolah Bapak Hendra tak pernah tinggalkan bekas tangannya di pipiku. Aku ketik dan hapus 17 respons. Akhirnya kirim, tidak ada pesta 17 Agustus di rumahku. Diam 30 detik. Lalu, jangan kekanak-kanakan. Rara. Ibu masih manyun. Bapak Hendra, tapi itu tradisi. Bibi Patricia. Rara. Ayolah. Aku matikan telepon dan periksa dapur luar. Beton masih baru. Harum kemungkinan. Grill profesional. Meja granit. Oven kayu bakar indah yang suhu melebihi kompor dalamanku. Tambahan Bapak Hendra tanpa izin. Ya. Tapi jelas cantik. Aku usap granit dan perhatikan retak halus di beton dekat oven. Retak yang terjadi saat beton dituang terlalu cepat. Curing diabaikan demi cepat. Tentu saja teman, harga bagus, Bapak Hendra potong sudut. Musim hujan depan retak itu akan merayap. Air masuk. Beku. Mengembang. Seluruh instalasi harus dibongkar dalam 2 tahun. Aku dokumentasi semuanya lewat telepon. Lalu telepon kontraktor asliku yang tangani renovasi dapur. Ini butuh perbaikan segera, katanya sambil jongkok. Lihat sealan sudah lepas di sini dan pipa gas. Tidak sesuai standar. Untung belum terjadi apa-apa. Berapa lama perbaikan? Perlu jackhammer bagian ini. Tuang ulang. Biarkan curing benar. Minimal 2 minggu. Tidak boleh dipakai sampai selesai. Ini risiko hukum besar. Risiko hukum. Kata favoritku akhir-akhir ini. Pasang pembatas, kataku. Pita peringatan. Apa saja yang jelas area ini terlarang. Sore harinya dapur luarku seperti tempat kejadian perkara dibungkus pita kuning. Aku foto dari segala sudut. Lalu ketik pesan baru ke grup, dapur luar tidak aman dan terlarang karena pemasangan tidak benar. Perbaikan profesional mulai segera. Area ini tidak boleh diakses sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Bapak Hendra telepon dalam menit. Main apa sih kamu? Bukan main. Kontraktor temanmu kerja asal-asalan. Beton sudah retak dan pipa gas tidak sesuai kode. Itu kerjaan berkualitas. Aku punya penilaian kontraktor berlisensi yang bilang sebaliknya. Mau aku kirim laporan atau langsung ke perusahaan asuransiku saat klaim? Dia tutup telepon. Ibu telepon berikutnya. Suara tinggi histeris. Rara Wijaya, kamu harus ubah sikap sebelum pesta 17 Agustus. Sikapku? Bapak Hendra tampar aku. Bu? Di depan semua orang. Dan kamu suruh aku jangan ribut. Kamu lebay. Aku tegaskan kepemilikan tanahku. Ini soal kepemilikan. Ya Tuhan. Rara. Kapan kamu jadi dingin begini? Dingin karena aku tak mau mereka perlakukan warisanku seperti pusat komunitas. Dingin karena aku harap hormat dasar di rumahku sendiri. Dingin karena aku tak mau tersenyum saat bekas tamparan Bapak Hendra memudar dari ungu ke hijau di pipiku. Pesta 17 Agustus tinggal 5 hari, lanjut Ibu. Orang-orang sudah rencana. Mereka bisa buat rencana baru. Kita kumpul di mana? Kondoku tak muat semua. Itu masalahmu. Nenekmu, jangan. Suaraku bisa membekukan kaca. Jangan sebut nenek. Beliau wariskan rumah ini kepadaku. Beliau percaya padaku. Dan aku selesai biarkan kalian hina kepercayaan itu. Telepon hening kecuali napas ibu yang tajam. Saat bicara lagi, suaranya keras. Kalau begitu caramu main. Aku tidak main. Bu. Aku selesai main. Kita lihat nanti. Dia tutup. Tinggalkan nada sambung dan rasa ngeri merayap. Ibu marah biasanya bisa ditebak, air mata. Rasa bersalah. Diam strategis. Tapi ibu dengan rencana itu berbahaya. Aku habiskan malam pasang kunci baru. Pintu depan. Belakang. Gerbang samping. Semua yang Bapak Hendra punya kuncinya. Tukang kunci angkat alis melihat urgensi. Tapi tatanya saat aku bayar tarif darurat tunai. Mau kipat elektronik depan, tawarnya. Bisa program banyak kode. Lacak siapa masuk keluar. Ya. Pasti. Saat dia kerja. Aku buat daftar. Setiap pelanggaran. Setiap pesta tanpa izin. Setiap lonjakan tagihan. Foto ayunan rusak. Pot pecah. Bekas rokok. Konstruksi asal Bapak Hendra dan pelanggaran kode. Tamparan. Ya Tuhan. Tamparan itu. Aku sentuh pipi refleks. Meski memar sudah kuning hijau. Selesai, kata tukang kunci. Tak ada yang masuk tanpa izinmu. Aku berdiri di teras setelah dia pergi. Uji kunci baru. Program kode ke kunci elektronik. Matahari terbenam mewarnai langit seperti ros. Di kejauhan tetangga panggang. Aroma arang dan daging melayang lewat pagar. 5 hari sampai pesta 17 Agustus. 5 hari bertahan dari apapun yang ibu rencanakan. Kunci baru hanya awal. Akhir pekan sebelum pesta 17 Agustus, aku ubah rumah jadi benteng. Lampu sensor gerak sekeliling. Kamera keamanan dengan cloud storage.
kunci baru di setiap pintu dalamnya menyimpan barang berharga. Koleksi pisau, piring Cina nenek, gudang anggur, semua dikunci baja dan kode hanya aku tahu. Minggu pagi datang dengan tenang palsu. Aku sedang review kontrak pernikahan saat bel pintu berbunyi. Interkom video baru tunjukkan ibu di teras bawa mangkuk casserole seperti persembahan damai. Rara. Sayang. Buka. Aku bawa ayam King Ranch favoritmu. Beliau miringkan mangkuk agar aku lihat keju emas meleleh. Makanan masa kecil. Hidangan yang dibuat saat aku sakit atau sedih atau butuh kasih ibu. Manipulasi emosi dibungkus ayam dan keju olahan. Aku tekan tombol interkom. Pintu dikunci, ada alasannya. Jangan konyol. Aku ibumu. Ibu yang lihat Bapak Hendra tampar aku dan suruh aku jangan ribut. Wajah ibu mengerut indah. Rara. Tolong. Kita perlu bicara soal pesta 17 Agustus. Seluruh keluarga sudah harap. Seluruh keluarga bisa sesuaikan harapan. Cuma 5 menit. Aku hampir lakukan. Hampir masukkan kode. Tapi aku lihat gerakan di belakangnya. Truk Bapak Hendra parkir di luar jangkauan kamera. Siluetnya di kursi supir. Kamu bawa dia. Dia suamiku. Kami coba perbaiki sebagai keluarga. Tidak ada kami dalam percakapan ini. Dan tidak ada pesta 17 Agustus di rumahku. Aku putus sambungan dan mundur ke dapur. Tangan gemetar saat takar biji kopi. Bel pintu berbunyi 6 kali lagi sebelum mereka menyerah. Tapi mereka tak pergi jauh. Siang harinya mobil-mobil berkumpul di jalan seperti burung bangkai. Grup chat yang kumute ternyata koordinasi sesuatu. Dari jendela ruang tamu aku lihat sepupu bongkar cooler dari truk. Bibi Patricia atur lalu lintas. Paman Ray pasang meja lipat di trotoar. Mereka adakan pesta 17 Agustus di jalan depan rumahku. Tepat di luar batas tanahku. Teleponku berdering nomor tak dikenal. Aku hampir tak jawab. Tapi rasa ingin tahu menang. Bu Rara Wijaya? Ini Serka Williams dari kepolisian. Kami terima banyak laporan gangguan di alamat Anda. Gangguan di trotoar umum. Bukan tanahku. Saya mengerti. Bu. Tapi mereka klaim Anda kunci mereka keluar dari acara keluarga terjadwal. Ada tuduhan penelantaran orang tua. Menolak ibu akses ke rumah masa kecilnya. Penelantaran orang tua. Mereka benar-benar panggil polisi dan tuduh begitu. Ibu 58 tahun dan rutin pilates 4 kali seminggu. Pak polisi. Aku pemilik tunggal properti ini. Aku cabut izin pesta yang tak pernah kuizinkan. Tak ada yang ditelantarkan kecuali mungkin aku. Aku diserang fisik di rumah minggu lalu. Mau buat laporan soal penyerangan? Aku ragu. Lapor berarti resmi. Bapak Hendra mungkin kena hukum. Keluarga tak akan maafkan. Belum saat ini. Aku hanya mau mereka berhenti ganggu di tanahku. Kalau di trotoar umum, kami tak banyak bisa lakukan kecuali mereka langgar aturan kebisingan atau blokir lalu lintas. Coba selesaikan baik-baik. Ini kan pesta 17 Agustus. Waktu keluarga. Waktu keluarga. Bahkan polisi ikut buat aku merasa bersalah. Pesta jalan berlanjut berjam-jam.
Musik masuk lewat jendela. Playlist sama dari setiap kumpul keluarga sejak aku 12 tahun. Aroma daging panggang menyusup meski jendela tertutup. Kadang seseorang naik ke jalan masukku. Pura-pura butuh ke kamar mandi atau lupa barang di dalam. Aku dokumentasi semua dari kamera keamanan. Bapak Hendra minum bir satu persatu. Ibu pegang sapu tangan dan usap mata setiap ada tamu baru. Narasi dibangun real time. Kasihan Ibu Lina dikunci anak tak tahu diuntung. Rumah indah itu kosong sementara keluarga terpaksa kumpul di jalan seperti gelandangan. Malam harinya aku mundur ke kamar. Headphone noise canceling blokir suara pesta keluarga wajib. Tapi tak bisa blokir notifikasi. Screenshot banjiri telepon, posting Facebook sepupu tentang anggota keluarga toksik. Instagram story pesta trotoar dengan caption, saat kamu tak diterima di rumah yang kamu bantu renovasi, dan ada yang lupa asal-usulnya. Kampanye gaslighting digital dimulai. Aku scroll posting. Setiap satu seperti pisau diputar. Kontribusi Bapak Hendra foto dapur luar dengan caption, "Kubangun sendiri untuk keluarga nikmati." Sayang ada yang terlalu egois untuk berbagi. Komentar lebih parah. Dia selalu sombong setelah sekolah kuliner. Uang ubah orang. Kasihan Ibu Lina. Sudah segalanya untuk anak itu. Mungkin dia breakdown. Kesehatan mental serius. Kesehatan mental. Sekarang aku gila karena mau otonomi di rumah sendiri. Pukul 9 malam email datang. Kepada Rara Wijaya. Kami mulai proses gugat wasiat Nenek Sumarti atas dasar pengaruh tidak wajar dan keraguan kapasitas mental saat penandatanganan. Kami yakin rumah seharusnya untuk anak perempuannya, Ibu Lina, dan siap lanjut ke pengadilan. Selain itu, ini pemberitahuan resmi agar Anda kosongkan tempat dalam 30 hari agar ahli waris sah akses saat kasus selesai. Hormat kami. Kantor Hukum Mitchell Rekan. Mereka coba curi rumahku. Tanganku mantap saat foto email dan teruskan ke pengacara. Lalu kunci semua pintu. Aktifkan alarm. Masuk dapur. Kalau mereka mau perang, mereka dapat. Tapi dulu aku perlu masak. Memasak selalu jadi meditasi. Terapi. Cara aku atur kekacauan. Aku ambil bahan tanpa pikir, mentega, tepung, telur. Tangan bergerak otomatis sementara pikiran hitung opsi. Pengacara. Aku butuh pengacara. Votage keamanan di cloud. Dokumentasi setiap perbaikan yang kubayar. Setiap tagihan atas namaku. Saat kroasang dibentuk dan siap prof semalaman. Aku punya rencana. Saat coklat vanila mendidih untuk lunch klien besok. Aku punya nama pengacara. Saat siapkan 3 saus berbeda untuk pernikahan malam. Aku kembali seimbang. Mereka pikir bisa intimidasi dengan pesta trotoar dan malu-malu di medsos. Mereka pikir bisa curi warisanku dengan ancaman hukum murahan. Mereka pikir aku akan runtuh di bawah tekanan keluarga seperti dulu. Mereka lupa aku sudah 16 tahun di dapur profesional. Aku sudah teriak oleh chef ala Gordon Ramsay. Bertahan shift 18 jam di panas Agustus. Dapat luka dari pisau tergelincir. Minyak panas. Dan kekejaman chef kepala yang percaya penderitaan bangun karakter.
Aku merangkak dari asisten dapur jadi pemilik bisnis di industri yang mengunyah harapan dan muntahkan pecahan. Pesta trotoar dan surat pengosongan mencurigakan? Main anak kecil. Aku setel alarm jam 4 pagi. Cukup awal muat van catering sebelum keluarga tersisa mengganggu. Besok aku ada pernikahan catering. Reputasi jaga. Bisnis jalan. Dan rumah pertahankan. Mereka mau kunci aku keluar dari hidupku. Silakan coba. Aku sudah ganti semua kunci. Kamar Hotel Marriott bau disinfektan industri dan mimpi orang lain. Sudah 4 hari aku tinggal di sini. Peralatan cateringku ditumpuk di sudut. Laptop di meja kecil saat koordinasi dengan pengacara antara event. Ironi tak hilang. Aku secara teknis tunawisma meski punya rumah kolonial 3 lantai bebas tanggungan. Surat pengosongan itu sampah, kata Patricia Hang. Pengacaraku baru. Lewat video call. Mereka tak bisa usir kamu dari properti milikmu sendiri. Tapi gugatan wasiat ini serius. Mereka klaim Nenek Sumarti pikun saat ubah wasiat. Nenek tajam sampai akhir. Beliau selesaikan teka-teki silang pakai pulpen. Aku percaya. Tapi kita harus buktikan. Rekam medis. Pernyataan saksi. Dokumentasi kondisi mental. Dan Rara, suaranya lembut. Ini akan jelek. Gugatan wasiat selalu begitu. Apalagi keluarga. Brutal. Brutal. Aku ingat pita kuning masih lingkari dapur luar. Kunci yang tak bisa kubuka lagi. Footage keamanan yang kutonton obsesif. Karena 3 malam lalu. Saat aku plating dessert untuk gala amal. Mereka kunci aku keluar. Bukan kiasan. Harfiah. Footage cerita dalam kejelasan digital keras. Bapak Hendra borkunci baruku jam 2 pagi. Ibu jaga. Sepupu-sepupu bawa kardus. Saat fajar. Mereka ganti semua kunci. Termasuk kipat elektronik yang kubayar mahal. Sistem keamananku sendiri sekarang lawan aku. Kurung aku keluar sementara mereka tinggal seperti kepiting hermit klaim cangkang lebih baik. Bisa dapat perintah darurat? Tanyaku. Sedang urus. Tapi pengadilan lambat dan mereka klaim hak penyewa karena sudah tinggal dengan izinmu. Aku tak pernah beri izin mereka pindah masuk. Banyak pesta yang kau izinkan menunjukkan sebaliknya dari sisi hukum. Pernah tulis apapun? Perjanjian sewa? Pembatasan resmi? Mereka keluarga. Aku tak pikir butuh kontrak dengan keluarga. Diam Patricia bilang segalanya tentang asumsi naif itu. Aku akhiri panggilan dan cek jadwal. 2 tasting siang ini. Persiapan peluncuran tag besok. Pernikahan Sabtu yang cukup untung bayar retainer Patricia. Bisnisku maju meski hidup pribadiku hancur. Klien suka tragedi romantisnya, chef dikunci keluar rumah sendiri. Masak masterpiece dari dapur hotel. Bahkan ada hashtag Chef Rara kuat. Teleponku bergetar nomor tak dikenal. Foto lambat load, dapurku yang indah profesional dengan kaleng bir Bapak Hendra berserakan di meja marmer. Ibu ganti blok pisau hati-hati dengan barang Walmart. Bungkus makanan cepat saji tumpah dari tempat sampah kompos. Pesan di bawah, sayang sekali dapur bagus ini terbuang. Bisa masak untuk keluarga daripada orang asing. Aku lempar telepon ke dinding. Pantul ke karpet tipis.
Sejenak aku biarkan rasakan semuanya. Amarah. Kebingungan. Kelelahan tulang karena lawan orang yang seharusnya sayang. Lalu ambil telepon. Cek retak. Dan telepon Chef Dika. Chef Dika Winters dulu mentor di Le Cordon Bleu sebelum pindah ke Jakarta masak untuk senator dan diplomat. Akhirnya di istana. 2 tahun buat dinner negara dan makan pribadi keluarga presiden. Sekarang pensiun di usia 45. Tapi masih ambil klien pribadi terpilih. Rara, jawabnya di dering kedua. Aku dengar situasimu. Bajingan itu. Aku butuh bantuanmu. Bukan injungsi. 1 event. Dinner paling spektakuler yang pernah Jakarta lihat. Diam. Chef Dika tak pernah komik cepat. Event apa? Jenis yang ingatkan semua orang. Termasuk keluargaku. Siapa aku dan apa yang kubangun. Jenis yang difoto. Ditulis. Dan buat orang paham aku bukan chef hobi main uang ibu. Kapan? Segera. Saat mereka masih duduk di rumahku. Saat drama masih panas dan media tertarik. Kamu mau ubah trauma jadi servis makan? Tawa kecil. Aku ajar kamu baik. Kirim detail. Dan Rara. Kita akan kubur mereka. Ide mengkristal saat persiapan tasting siang. Bukan hanya dinner. Event yang tunjukkan semua yang kupelajari. Semua yang kujadi meski mereka. Atau karena mereka. Setiap komentar meremehkan, main chef jadi bahan bakar shift 16 jam lain. Setiap kumpul keluarga tempat aku terkurung di dapur ajarkan aku kuasai 1. Aku telepon di antara kursus tasting. Kritikus makanan dari Kompas yang puji pop-up terakhirku. Influencer 2 juta follower spesialis kuliner Jakarta. 3 CEO tech klien tetap. Pemilik lahan kosong sebelah rumahku yang dicuri. Yang sudah bertahun-tahun coba beli properti nenek. Marta. Aku punya usul. Malam harinya aku punya venue. Lahan kosong sebelah rumah kolonialku dengan pemandangan langsung ke halaman belakang. Tanggal Sabtu ini. 5 hari lagi. Daftar tamu seperti siapa-siapa skene kuliner Jakarta. Tema, teras yang direbut kembali, malam ketangguhan. Lisensi minuman saja 45 juta rupiah untuk dipercepat. Sewa tenda. Meja, kursi, lampu, semuanya premium, semuanya sempurna. Makan sebagian besar tabunganku. Tapi beberapa pertarungan layak bangkrut untuk menang. Aku kirim press release dari tempat tidur hotel. Laptop panas di kaki. Chef Rara Wijaya. Baru saja dikunci keluar rumah sendiri dalam sengketa keluarga. Akan host pengalaman makan eksklusif beberapa langkah dari properti yang tak lagi bisa diakses. Menu 7 course bersama chef istana Dika Winters janji padukan sejarah pribadi dengan inovasi kuliner. Teleponku meledak dalam menit. Permintaan wawancara. Tanya tiket. Pesan ibu hanya, berani sekali kamu? Berani apa? Berani aku tolak hilang diam-diam? Berani aku pakai skill dan koneksi untuk balas? Berani aku ubah kekejaman mereka jadi katalisator? Aku tersenyum ke layar telepon. Ke nomor ibu yang tak kujawab. Ke amarah yang kurasakan radiasi lewat ruang digital. Mereka curi rumahku. Tapi tak bisa curi apa yang kubangun.
Setiap teknik yang kuasai, setiap koneksi, setiap jam kusempurnakan kerajinan, itu milikku. Tak bisa dikunci, tak bisa dicuri. Dan Sabtu ini, saat elit kuliner Jakarta makan 15 meter dari rumah yang tak bisa kumasuki, aku tunjukkan tepat apa yang mereka remehkan. Chef Hobby akan sajikan balas dendam di suhu tepat. Panas membakar dan bumbu sempurna. Lahan kosong berubah seperti panggung teater hidup. Kamis sore pekerja berkerumun. Pasang tenda putih bersih yang berkibar seperti layar di angin teluk. Aku arahkan instalasi dari trotoar. Posisi tenda makan utama agar terlihat optimal dari jendela dapur rumahku. Oven di sini, kataku ke kru rental. Tandai dengan cat semprot. 4 unit besar. Yakin masak outdoor? Kepala kru menyipit. Cuaca katanya bagus. Tapi tetap. Yakin. Setiap hidangan disiapkan terlihat jelas. Oven kayu bakar datang di truk datar. Masing-masing monumen semua yang kupelajari tentang api. Panas. Transformasi. Kami posisi seperti artileri. Mulut menghadap halaman belakangku. Tempat grill gas jelek Bapak Hendra jongkok seperti prajurit timah lawan meriam. Chef Dika datang malam itu dengan Tesla penuh peralatan khusus dan energi fokus yang kuingat dari dapur Le Cordon Bleu. Kami kerja semalaman di dapur hotel yang kusewa. Siapkan komponen yang bisa dilakukan duluan. Kaldu mendidih. Saus mereduksi. Setiap elemen bangun menuju klimaks Sabtu. Tiket terjual, tanyanya sambil potong sayur presisi mesin. Habis dalam 3 jam. Daftar tunggu 40 orang. Media Kompas. Eater Jakarta. 2 kru TV. Komunitas Instagram kuliner gila. Dia tersenyum tajam yang biasa mendahului kehancuran kuliner. Keluargamu masih duduk di rumah. Masih posting tentang krisis kesehatan mentalmu di Facebook. Sempurna. Biar mereka lihat. Jumat bawa bunga, ratusan mawar burgundi dalam oleh florist yang hias istana gubernur. Meja datang berikutnya. Ditutup linen krem yang harganya per meter lebih mahal dari baju kebanyakan orang. Gelas kristal yang berdenting saat diketuk. Sendok perak berat cukup jadi senjata. Piring Cina begitu tipis, bayangan kelihatan. Teleponku terus bergetar. Ibu telepon. Bapak Hendra kirim ancaman gugatan dan fitnah. Aku abaikan semua. Fokus pada kekacauan terkendali persiapan event. Ini arenaku. Tempat aku 16 tahun belajar tampil di bawah tekanan. Tapi Jumat malam saat cek anggur kiriman, koleksi yang buat sommelier menangis, Om Patricia mendekat ke pagar. Rara. Beliau berdiri di batas pagar. Kelihatan lebih tua. Ini sudah kelewatan. Benarkah? Aku tak berhenti cek botol. Kelewatan saat Bapak Hendra tampar aku? Saat kalian semua lihat? Saat ibu ganti kunciku? Ibumu patah hati. Ibu adalah pencuri. Beliau coba jaga tradisi keluarga. Dengan curi rumahku, akhirnya aku lihat beliau sungguhan. Tradisi apa tepatnya? Mulut Bibi Patricia terbuka. Tertutup. Terbuka lagi. Kamu akan menyesal saat sendirian dengan teman mewah dan rumah kosong. Menyesal dorong keluarga pergi. Aku sudah sendirian. Bibi. Bedanya sekarang aku pilih begitu.
beliau pergi. Tapi tak sebelum foto setup dengan telepon. Dalam 1 jam grup chat keluarga meledak dengan gambar tenda, bunga, oven. Narasi berputar sendiri. Lihat dia belanjakan untuk orang asing sementara ibunya menangis. Tapi aku sudah lewat rasa bersalah mereka. Aku temukan sesuatu lebih kuat dari persetujuan keluarga, kebanggaan profesional. Sabtu pagi sempurna. Salah satu hari Jakarta yang membenarkan biaya hidup. 28 derajat. Langit cerah. Cahaya yang buat segala kelihatan seperti set film. Siang hari timku siap. 6 line cook yang pernah kerja denganku. 2 pastry chef. 3 sommelier. Dan pasukan server berbaju putih rapi. Dan Chef Dika berdiri di sampingku saat nyalakan oven pertama kali. Kayu menyala dengan desing. Api menjilat lewat ruang yang dirancang teliti. Suhu naik 200, 300, 400 derajat. Jenis panas yang ubah mentah jadi sublime. Ubah bahan sederhana jadi alkimia. Siap? Tanya Dika sambil ikat celemek. Aku lihat rumahku. Rumah curianku. Di mana bayangan bergerak di balik tirai. Pasti ada yang menonton. Aku sudah siap seumur hidup. Tamu pertama datang jam 5. Saat matahari sore warnai segala emas. Eksekutif tech dan casual designer. Kritikus makanan coba kelihatan anonim. Elit Instagram sudah dokumentasi setiap detail. Aku lihat dari tenda prep saat mereka terkesiap saat transformasi. Lahan kosong ini jadi mimpi. Chef. Salah satu server muncul di siku. Ada situasi. Aku ikuti pandangannya ke batas tanah di mana Bapak Hendra berdiri dengan telepon rekam. Suruh security awasi dia. Kalau satu kaki masuk lahan ini, usir. Baik. Chef. Irama servis biasa ambil alih. Kursus pertama keluar, mawar nenek. Carpaccio beet disusun seperti kelopak mawar di sekitar mouse keju kambing. Microgreens tabur seperti kenangan. Diam saat 50 garpu sentuh piring sekaligus lebih baik dari tepuk tangan. Kursus kedua, bebek asap Dika. Protein dicium asap lembut berbisik bukan teriak. Dipasang dengan reduksi ceri yang seimbang manis pahit seperti sejarah keluarga rumit. Aku gerak antar stasiun. Atur. Arahkan. Hilang dalam tarian servis. Ini yang tak pernah mereka pahami. Bukan main. Ini mengorkestrasi simfoni panas dan waktu. Atur belasan variabel sambil pertahankan ilusi tanpa usaha. Kursus ketiga. Keempat. Kelima. Masing-masing bangun di atas sebelumnya. Cerita lewat rasa dan presentasi. Oven luar mengaum seperti naga. Lempar panas dan cahaya yang lukis bayangan di dinding rumahku. Lewat jendela aku tangkap wajah Ibu. Bapak Hendra. Sepupu-sepupu menempel di kaca seperti anak di luar toko permen. Di belakangmu. Chef. Panggil Dika sambil lewat dengan nampan skalop searet sempurna. Kami gerak bersama seperti tak pernah tinggalkan Jakarta. Telepati dapur dari tekanan bersama dan hormat. Kursus ke-6. Yang kutunggu, porchetta gulung dan ikat dengan herba dari kebun yang kubayangkan. Panggang di oven kayu bakar sampai kulitnya renyah seperti janji rusak. Disajikan dengan polenta lembut seperti maaf.
bitter grains untuk potong kekayaan. Luar biasa, gumam kritikus Kompas. Tak tahu aku cukup dekat dengar. Tapi aku sudah gerak ke kursus akhir. Yang akan paling terang diingatan. Dessert adalah kue lapis legit nenek. Ditinggikan tapi masih dikenali. Pisang lokal matang sempurna. Kerap pecah saat sendok sentuh. Es krim vanila bean buatan pagi ini. Makanan penghibur diubah jadi fine dining tanpa hilang jiwa. Saat piring terakhir keluar, aku akhirnya berhenti. Berdiri di pinggir tenda. Dan lihat sungguhan apa yang kami cipta. 50 diner paling berpengaruh Jakarta. Terbawa makanan dan suasana. Duduk dalam kekaguman hanya beberapa meter dari rumah yang tak bisa kumasuki. Penjaga keamanan muncul di samping. "Chef, ada wanita ngotot mau bicara," katanya ibumu. Aku lihat ke jalan di mana ibu berdiri pakai setelan ST. John yang dipakai buat kesan. Mutiara milik nenek. Wajahnya masterpiece emosi bertabrakan, marah, sakit, dan sesuatu yang mungkin kagum. "Bilang aku sedang kerja," kataku. "Balik ke kompor." Bilang aku akhirnya terlalu sibuk main chef untuk ngobrol. Jam terakhir servis kabur lewat. Kopi Petit Four. Tamu enggan tinggalkan sihir yang kami cipta. Fotografer Kompas ambil setiap sudut. Blogger makanan ketik cepat di telepon. Dan sepanjang itu oven masih menyala. Kirim sinyal asap ke rumah sebelah, aku masih di sini. Aku tak kemana-mana. Ini yang kalian coba remehkan. Oven masih panas tengah malam. Bara menyala seperti bintang jatuh di ruangnya. Tamu terakhir pergi 1 jam lalu. Tapi tenda tetap terang. Kru kami bongkar stasiun dengan koreografi efisien profesional musiman. Aku berdiri di meja prep hitung kwitansi dan coba tak hitung berapa judi ini habiskan finansial. Emosional. Spiritual. Chef Rara. Wanita muda dengan badge pers dan mata tulus mendekat. Aku Sarah dari Eater Jakarta. Bisa wawancara sekarang? Aku lupa wawancara. Adrenalin memudar. Tinggalkan kelelahan tulang setelah setiap servis sukses. Tapi ini bagian rencana. Cerita harus diceritakan saat oven masih hangat. Saat emosi masih mentah. Tentu, kataku. Tunjuk 2 kursi yang kami sisihkan dari area makan. Rumahku menjulang gelap kecuali 1 lampu di kamar yang dulu kamarku. Sarah pasang telepon rekam. Lalu condong maju. Mulai dari yang jelas. Kenapa di sini? Kenapa masak di samping rumah yang tak bisa dimasuki? Karena mereka coba kurangi aku jadi 0, kataku. Jadi hobi masak. Jadi orang yang nilainya hanya suap mereka kapan saja. Dinner ini. Tempat ini. Bukti apa yang kubangun tak bisa dikunci atau dicuri. Ceritakan menunya. Setiap kursus kelihatan sangat pribadi. Ini memuar dalam 7 babak. Aku ceritakan setiap hidangan. Simbolisme yang kulapisi dengan mentega dan garam. Kenangan yang dibakar ke setiap saus. Porchetta terutama, nenek dulu buat versi sederhana untuk makan malam minggu. Aku belajar ikat panggang di siku beliau saat umur 8. Mereka sekarang di rumah itu. Duduk di meja beliau. Mungkin makan takut di piring Cina beliau.
Tapi mereka tak bisa curi apa yang beliau ajarkan. Pertanyaan Sarah thoughtful. Selidik tanpa invasif. Kami bicara industri. Arti jadi perempuan jalankan catering. Tentang keluarga dan makanan. Dan persimpangan cinta dan kewajiban. Nama eventnya, katanya akhirnya. Teras yang direbut kembali. Tapi kamu tak benar-benar rebut terasmu. Tidak. Aku isyarat tenda. Oven. Ruang yang kami ubah. Aku cipta terasku sendiri. Tempat kumpul sendiri. Di mana hormat adalah harga masuk. Saat Sarah kemas peralatan. Gerakan tangkap mataku. Seseorang di teras asliku, Bapak Hendra. Diterangi lampu sensor yang kupasang. Dia mondar-mandir. Telepon di telinga. Gestur liar. Bahkan dari jarak ini aku baca bahasa tubuh. Amarah. Frustrasi. Amarah khas pembuli yang korbannya tak mau jatuh. Teleponku bergetar. Chef Dika yang pergi 1 jam lalu kirim link. Posting Instagram sudah viral. Teras direbut kembali punya 3.000 tag dan naik. Blogger makanan yang hadir posting review real time. Masing-masing lebih memuji. Seseorang edit TikTok highlight malam dengan musik dramatis. Oven menyala. Kursus pertama sampai meja. Siluetku lawan api saat plating porchetta. Tapi foto fotografer profesional yang buat napasku berhenti. Dia tangkap sesuatu yang tak kusadari. Aku berdiri di stasiun outdoor. Sepenuhnya di elemenku. Sementara di belakang. Menempel di jendela dapur. Wajah ibu terlihat. Kontras menghancurkan. Kegembiraan dan otoritas di satu sisi garis tanah. Kerinduan pahit di sisi lain. Komentar sudah banjir. Ini respons paling badas terhadap drama keluarga yang pernah kulihat. Bayangin kunci chef level ini keluar dapur sendiri. Aku butuh energi ini dalam hidupku. Tunggu. Mereka benar-benar curi rumahnya dan dia buat dinner layak Michelin di sebelah. Ikonik. Teleponku berdering. Patricia hang meski larut. Rara. Maaf telepon malam. Tapi ada yang terjadi. Cerita diambil. Blok makanan sudah kulihat. Tidak. Lebih besar. Kompas jalankan halaman depan gaya hidup besok. Chef dikunci keluar buat pernyataan kuliner. Mereka bandingkan dengan seni protes. Dan Rara. Seseorang bocor footage keamanan. Footage apa dari kameraku? Malam mereka ganti kunci. Penyerangan dari pesta sebelumnya. Sudah-sudah di mana-mana. Aku tenggelam ke kursi yang Sarah tinggalkan. Sistem keamanan yang kupasang untuk lindungi diri jadi saksi terbaik. Entah bagaimana footage lolos ke alam liar digital. Siapa yang bocor tak diketahui. Tapi menarik ditonton. Ayah tirimu berkunci jam 2 pagi tak kelihatan baik lawan prestasi profesionalmu malam ini. Pengadilan opini publik sepenuhnya di pihakmu. Setelah dia tutup, aku duduk di udara malam yang mendingin. Lihat kru muat peralatan terakhir. Oven akhirnya gelap. Tapi bau asap kayu bertahan. Sukses terasa beda dari yang kuharap. Bukan kemenangan. Tapi tak terhindarkan. Seperti gravitasi akhirnya kerja mendukungku. Pesan dari nomor tak dikenal. Ini sepupu Markus masih di rumah. Mereka kalah kendali.
Ibu menangis. Bapak Hendra ancam gugat semua. Bibi Lina tak berhenti lihat liputan persmu. Kupikir kamu harus tahu. Kupikir kamu lakukan benar. Nenek pasti bangga. Markus. Sepupu pendiam yang warisi mata nenek kalau bukan rumahnya. Aku simpan nomornya. Aliansi kecil dalam perang keluarga. Saat aku kembali ke hotel, teras direbut kembali trending di Jakarta. Teleponku tak bisa dipakai karena notifikasi, permintaan pers, booking. Pesan dari chef yang kugumi tawarkan dukungan. Situs Kompas sudah posting preview fitur besok. Lengkap galeri foto yang buat malam kelihatan seperti majalah mewah. Tapi satu email yang buat aku menangis. Bukan tangis kemenangan cantik, tapi isak pengenalan jelek. Kepada Chef Rara. Aku tak kenal kamu, tapi aku kenal ceritamu. Keluargaku lakukan hal serupa saat ayahku meninggal. Ganti kunci. Klaim hak. Coba hapus aku dari sejarahku sendiri. Aku sekarang 67 tahun. Dan aku tak pernah balas. Tak pernah tegak. Tak pernah rebut terasku. Menonton dinermu malam ini. Cucuku tunjukkan live stream. Beri harapan yang tak ku ketahui butuh. Kamu ubah kekejaman jadi keindahan. Pencurian jadi seni. Kamu tunjukkan kita tak harus terima peran yang mereka beri. Kita bisa bangun meja sendiri dan pilih tamu sendiri. Terima kasih sudah bertarung pertempuran yang tak bisa kulakukan. Dengan kekaguman dan syukur. Eleanor Paris. Aku baca 3 kali. Lalu teruskan ke pengacara dengan catatan sederhana. Ini kenapa kita tak menyerah. Kamar hotel terasa beda sekarang. Kurang seperti pengasingan. Lebih seperti pusat komando. Besok bawa tantangan baru. Artikel Kompas akan eskalasi segalanya. Ibu dan Bapak Hendra akan gencar atau menyerah. Pertarungan hukum semakin sengit. Tapi malam ini aku sajikan 50 diner sempurna dengan syaratku sendiri. Aku ubah kekejaman mereka jadi panggung. Pencurian jadi kemenanganku. Oven mengaum persis seperti kujanjikan di momen perencanaan pertama. Kirim sinyal asap terlihat dari setiap jendela rumah curianku. Teras belum direbut secara harfiah. Tapi sesuatu lebih besar sudah diambil kembali. Narasiku. Nilaiku. Hakku jadi lebih dari pelayan keluarga yang masak saat diperintah. Aku tarik video sekali lagi. Yang tunjuk siluetku lawan api. Sepenuhnya kuasai kerajinanku. Ini yang mereka coba remehkan. Ini yang mereka coba kunci. Kesalahan mereka. Karena dapur sejati seorang chef tak didefinisikan tembok, atau kunci, atau sertifikat. Dapur itu dimanapun kita buat sihir terjadi. Dan malam ini, di tenda sebelah rumah curianku, aku buat sihir yang akan mereka rasakan dalam mimpi buruk bertahun-tahun. Pagi Minggu datang dengan badai media yang buat sukses malam sebelumnya seperti angin sepoi. Bagian gaya hidup Kompas jalankan spread penuh, foto dinner. Fotage keamanan bocor dicetak dalam stil sekuensial menghancurkan. Dan editorial sebuah situasi sebagai perumpamaan modern tentang properti. Kekuasaan. Dan pasta. Teleponku mati karena overload notifikasi. Aku chat cukup lama untuk lihat Patricia Hang panggil 17 kali. Saat akhirnya hubungi. Dia kehabisan napas.
Perintah injunksi darurat diberikan, katanya tanpa basa-basi. Hakim Reeves lihat liputan. Lihat Votage keamanan. Beliau marah. Kamu harus di pengadilan siang ini untuk sidang ex parte. Mereka harus keluar dalam 24 jam. Dan Rara. Hakim mau bahas tuduhan pidana. Votage Bapak Hendra berkunci jam 2 pagi. Dokumentasi penyerangan. Ini pelanggaran masuk dan penganiayaan secara buku. Siap lanjut. Aku lihat pantulan di cermin hotel, mata lelah. Maskara kemarin. Rambut bau asap kayu dan kemenangan. Aku siap. Ada lagi. Pengacara ibumu mundur dari kasus 1 jam lalu. Rupanya gugatan wasiat berdasarkan dokumen medis palsu. Seseorang klaim nenek tunjukkan gejala demensia. Tapi neurolog yang tanda tangannya dipakai telepon Kompas. Dia tak pernah rawat nenek Sumarti. Tak pernah bertemu. Pemalsuan. Mereka sampai palsukan dokumen medis untuk curi rumahku. Aku akan ketemu kamu siang ini, kataku. Lalu akhiri panggilan. Pengadilan jadi sirkus. Seseorang bocor waktu sidang. Mungkin dari pihak ibu. Pikir tekanan publik bantu. Malah mereka panggil kerumun yang sepenuhnya tim Rara, pekerja jasa makanan libur. Pemilik usaha kecil. Orang yang ikuti cerita dan lihat diri sendiri di dalamnya. Seseorang buat spanduk, chef juga punya hak. Dan keluarga bukan hak istimewa. Di dalam ruang sidang lebih kecil dari dugaan. Penuh energi tegang sebelum petir. Ibu duduk baris depan. Pakai hitam seperti di pemakaman. Mungkin pemakaman asumsinya tentang apa yang bisa diambil dariku. Bapak Hendra bungkuk di samping. Wajahnya merah putih seperti daging marmer jelek. Semua berdiri untuk Hakim Reeves. Hakim Catherine Reeves kelihatan seperti nenek orang sampai mata tajam seperti pisau sashimi dan 2 kali lebih berbahaya. Beliau review semua, sertifikat, Votage keamanan, dokumen medis palsu, posting medsos tempat Bapak Hendra pamer perbaiki properti. Sudah 23 tahun di bangku, mulai beliau. Suara lembut tapi bawah. Sudah lihat setiap variasi disfungsi keluarga. Tapi ini, beliau isyarat tumpukan bukti. Ini istimewa. Beliau balik ke ibu dan Bapak Hendra. Kalian manfaatkan kepercayaan anak perempuan. Perlakukan properti dia sebagai milik sendiri. Saat dia protes, kalian serang. Saat dia teguh, kalian masuk tanpa izin. Lalu coba curi warisan lewat pemalsuan. Ada yang kurang. Pengacara ibu. Pria berkeringat yang jelas dapat tugas pendek di firma. Berdiri. Yang mulia. Ada keadaan meringankan. Duduk. Hakim Reeves bentak. Aku sudah lihat Votage. Sudah baca dokumen palsu. Satu-satunya keadaan meringankan adalah Bu Rara belum tekan tuduhan pidana. Beliau balik ke aku. Bu Rara, Anda punya dasar beberapa tuduhan feloni, masuk tanpa izin. Penganiayaan. Pemalsuan. Konspirasi pemalsuan. Keinginan Anda. Aku berdiri. Tangan mantap di meja. Aku mau rumahku kembali. Yang mulia. Aku mau mereka keluar hari ini. Diberikan.
Departemen Sheriff akan awasi pengusiran dalam 6 jam. Beliau ketuk palu. Untuk tuduhan pidana, Anda punya waktu putuskan. Tapi Pak Hutchinson, beliau tatap Bapak Hendra dengan pandang bisa membekukan krim. Kalau Anda lewat properti itu, aku keluarkan surat perintah sendiri. Jelas? Bapak Hendra gumam sesuatu yang mungkin setuju. Selain itu, lanjut hakim, kerusakan properti akan didokumentasi dan dituntut. Setiap sendok hilang. Setiap noda karpet. Kalian punya 6 jam keluarkan barang pribadi di bawah pengawasan. Apapun tertinggal jadi milik Bu Rara. Ibu akhirnya bicara. Suara pecah. Dia usir ibunya sendiri. Keluarganya. Hakim Reeves condong maju. Tidak. Bu Lina. Kalian usir anak perempuan saat pilih properti daripada orang. Saat kalian lihat suami kalian serang dia dan suruh dia jangan ribut. Dia hanya balas dengan bunga. 6 jam berikutnya berlalu dalam kabur surreal. Petugas sheriff datang ke rumahku dengan tukang kunci dan truk pindah. Aku tunggu di seberang jalan. Dikelilingi kelompok dukungan dadakan dan kerumun tetangga yang tahan tahun pesta ribut Bapak Hendra. Mereka keluar seperti kecoa saat lampu nyala. Ibu pegang album foto. Bapak Hendra angkut kardus barang garasi misterius. Sepupu yang hampir tak ku kenal bawa kantong sampah baju. Setiap perjalanan ke truk didokumentasi kamera telepon. Pengusiran berlangsung real-time di medsos. Ini penelantaran, teriak Bibi Patricia suatu saat. Penelantaran orang tua usir wanita paruh baya. Seseorang di kerumun tertawa. Bu? Dia 58 tahun dan crossfit. Coba lagi. Jam 4 sore mereka pergi. Tukang kunci pasang kunci baru. Digital dengan kode hanya aku tahu. Aku berdiri di teras. Teras sama tempat Bapak Hendra tampar aku. Dan rasakan rumah menghirup napas bebas pertama dalam berminggu. Di dalam lebih buruk dari bayangan. Mereka tinggal seperti remaja saat orang tua pergi. Piring tumpuk di wastafel. Makanan busuk di Sub-Zero. Bekas rokok di meja makan nenek meski aturan no smoking jelas. Kamar tamu bencana spray kusut dan sampah pribadi. Tapi struktur masih milikku. Masih bisa diselamatkan. Aku jalan tiap ruangan seperti jenderal tinjau medan perang. Dapur paling sakit, pisau berserak sembarangan. Wajan besi karat di wastafel. Koleksi rempah yang teratur jadi kekacauan. Tapi tak ada yang tak bisa diperbaiki dengan waktu. Pemutih. Dan pembersihan dalam seperti pengusiran setan. Teleponku berdering. Markus. Sepupu yang kirim dukungan saat dinner. Rara. Aku rekam audio mereka bahas pemalsuan. Bapak Hendra pamer temannya bisa buat dokumen. Ibu akui tahu nenek waras. Aku punya semua. Kenapa? Tanyaku benar-benar penasaran. Kenapa bantu aku? Karena mereka lakukan ini kepadaku juga dulu. Skala kecil. Bilang aku tak bisa warisi perkakas kakek karena aku diadopsi. Bukan keluarga sungguhan. Aku 16 tahun dan percaya mereka. Lihat kamu lawan. Aku tak bisa biarkan mereka menang lagi. Aku simpan file audio yang dikirim. Teruskan ke Patricia dengan catatan, Natal datang awal.
Malam itu aku masak makanan pertama di dapurku setelah berminggu. Tak mewah. Hanya telur dan roti panggang. Makanan penghibur yang tak butuh pikir. Tapi telur sempurna. Roti keemasan. Dan aku makan di mejaku sendiri saat matahari terbenam warnai dinding emas mawar. Teleponku bergetar pesan dari Chef Dika. Lihat berita. Bangga padamu. Saat siap. Aku punya usul. Ruang restoran di Jakarta Selatan. Butuh partner. Pikirkan. Restoran. Ruang sungguhan. Bukan hanya catering dan pop-up. Mimpi yang kutunda saat lawan rumah ini. Aku jalan lewat ruangan yang sudah kurebut. Sentuh permukaan seperti berkah. Besok bawa pembersihan dan perbaikan. Jatuhnya keluarga lanjut. Sepupu ambil pihak. Bibi pegang mutiara. Paman pura-pura tak peduli sementara hitung apa yang hilang prospek warisan. Tapi malam ini aku di rumah. Di dapurku. Hidupku. Aku ingat kata ibu di pengadilan, dia usir ibunya sendiri. Tidak. Aku jaga diriku sendiri. Ada bedanya. Telepon datang jam 6 pagi. 2 minggu setelah pengusiran. Aku sudah bangun siapkan lunch korporat. Saat nomor ibu nyala pertama kali sejak pengadilan. Meski melawan akal sehat. Aku jawab. Rara. Suaranya lebih kecil dari yang pernah kudengar. Aku perlu tanya sesuatu. Apa? Kamu tekan tuduhan. Pengacara Bapak Hendra bilang ada surat perintah. Aku taruh pisau. Mempertimbangkan. Aku belum putuskan. Patricia bilang aku punya waktu sampai setahun untuk penganiayaan. Lebih lama untuk pemalsuan. Diam lalu, dia tinggalkan aku. Apa? Bapak Hendra. Dia kemas kemarin. Bilang tanpa rumah aku tak layak repot. 23 tahun dan aku tak layak repot. Aku ingin rasa simpati. Aku cari seperti bahan hilang. Cek semua rak emosi. Hanya temukan kepuasan dingin yang rasa seperti pembenaran. Maaf aku bohong. Kamu dapat yang kamu mau, tawa pahit. Rumahmu. Hidupmu. Balas dendammu sempurna. Layak. Aku tak hancurkan apapun. Bu. Aku hanya berhenti biarkan kalian hancurkan aku. Dia tutup tanpa kata lain. Aku kembali ke prep. Tapi tangan gemetar saat Julienne sayur. 23 tahun dia nikah dengan Bapak Hendra. 23 tahun pilih dia daripada aku. 23 tahun lihat dia remehkan karirku. 23 tahun diam saat dia angkat tangan. Dan sekarang dia tinggalkan karena venue gratis hilang. Rumah terasa beda hari-hari ini. Lebih bersih dari sebelumnya. Tapi juga lebih kosong. Aku sewa jasa pembersih untuk kerja dalam. Ganti semua yang mereka rusak. Pasang kamera keamanan baru yang upload langsung ke cloud. Bekas rokok di meja nenek sudah diperbaiki profesional. Meski masih kelihatan kalau cahaya tepat. Bekas hantu yang tak pernah hilang sepenuhnya. Kerja meledak dengan cara terbaik. Teras yang direbut kembali jadi legenda industri. Jenis cerita yang chef ceritakan saat minum shift. Kalenderku penuh sampai musim gugur, perayaan IPO Tech. Dinner Winery.
Pesta pribadi untuk orang yang mau bilang mereka makan makanan Chef Rara Wijaya. Gadis yang lawan rumah dengan menu 7 course. Tapi momen tenang yang terasa paling aneh. Tak ada lagi pesta keluarga mendadak. Tak ada lagi pesan pasif-agresif soal tugas host. Tak ada lagi Bapak Hendra minum anggurku dan tinggal kaleng kosong di teras. Hanya aku dan rumah kolonial. Akhirnya sendiri bersama. Aku sedang plating lunch korporat saat telepon bergetar. Markus lagi. Rapat keluarga malam ini soal warisan nenek. Mereka coba gugat bagian lain wasiat sekarang. Kupikir kamu harus tahu. Tentu saja. Kalau tak bisa dapat rumah. Mereka lawan setiap sendok teh dan foto. Aku balas. Terima kasih info. Aku tak akan datang. Pintar. Aku update. Servis lunch lancar. 50 eksekutif puji iga pendek braiset sambil bahas proyeksi kuartal. Aku tersenyum. Angguk. Ambil cek. Tapi pikiranku melayang ke rapat keluarga itu. Apakah mereka duduk di ruang makan sempit Bibi Patricia? Bagi keluhan seperti chip poker? Apakah ibu ada? Baru single dan pahit. Putar cerita tentang anak perempuan tak tahu diuntung? Malam itu Patricia hang telepon dengan update. Mereka mundur, katanya. Kepuasan jelas di suara. Tuduhan pemalsuan takutkan mereka. Tak ada yang mau risiko tuntutan pidana demi lemari piring atau album foto. Jadi, selesai secara hukum. Ya, mereka tak punya dasar. Tak punya kredibilitas. Dan tak ada pengacara mau ambil kasus setelah pemalsuan terungkap. Kamu bebas. Bebas? Kata sederhana untuk perasaan rumit. Ada satu lagi, lanjut Patricia. Pengacara ibumu yang mundur kirim dokumen. Rupanya dia rencanakan ini bertahun-tahun. Ada email sejak setelah diagnosis nenek. Bahas cara gugat wasiat. Nenek sakit 2 tahun, kataku pelan. Mereka rencanakan saat beliau masih hidup. Kelihatannya begitu. Maaf. Rara. Aku tahu ini berat. Setelah tutup. Aku duduk di dapurku yang bersih sempurna dan teratur. Biarkan itu meresap. Saat aku pegang tangan nenek lewat kemoterapi. Ibu plot curi rumah beliau. Saat aku masak makanan favorit nenek untuk buka nafsu. Mereka konsultasi pengacara soal kapasitas mental. Teleponku nyala dengan teks Markus live tweet rapat keluarga. Bibi P mau bagi perhiasan nenek adil. Alias dia ambil berlian. Ibumu baru sebut kamu tak tahu diuntung dan terganggu. Loh. Bapak Hendra datang mabuk. Mereka suruh dia pergi. Sekarang mereka ribut siapa bayar Thanksgiving karena kamu tak host lagi. Ini lebih baik dari reality TV. Aku matikan telepon dan masuk ke ruang yang paling penting, ruang kerja nenek. Yang kubiarkan persis seperti beliau tinggalkan. Kacamata baca beliau masih di meja samping buku teka-teki silang. Selesai kecuali satu petunjuk. 7 huruf. Balas dendam yang tepat. Aku ambil pensil beliau dan isi jawaban yang tak pernah beliau dapat. Balas dendam. Tapi duduk di sana dikelilingi buku dan aroma krim tangan lavender samar. Aku sadar itu tak cukup tepat. Balas dendam terlalu sederhana. Terlalu pahit untuk apa yang benar-benar terjadi. Aku rebut ruangku. Ya.
Aku tegak untuk diri sendiri. Pasti. Tapi biayanya. Bisnis sukses yang tak lagi rasa kemenangan. Rumah yang bergema dengan suara hilang. Meski suara itu kejam. Pohon keluarga dipangkas jadi satu cabang. Hanya aku di ruangan ini dan hantu satu orang yang benar-benar sayang padaku. Teleponku bergetar, satu teks akhir dari Markus. Rapat selesai. Mereka rencana datang ke rumahmu di Thanksgiving untuk bicara. Siap-siap. Thanksgiving? Tentu saja. Hari raya yang ku-host 15 tahun. Masak untuk 40 kerabat, tak tahu terima kasih yang kritikal Kun sambil minta ketiga. Mereka tak bayangkan dunia di mana aku tak buka pintu dan dapur untuk ekspektasi mereka. Aku lihat kalender, 6 minggu lagi. Banyak waktu rencana. Tapi kali ini aku tak masak untuk mereka. Kali ini oven tetap dingin dan pintu tetap terkunci. Biar mereka cari Thanksgiving sendiri. Beli kalkun sendiri. Temukan berapa biaya sebenarnya suap orang sebanyak itu. Aku jalan lewat rumah kosong. Nyalakan lampu lawan gelap yang datang. Di dapur aku buka buku catatan perencanaan dan tulis satu baris. Thanksgiving 2025, reservasi untuk 1 orang. Mungkin aku jalan-jalan. Mungkin aku volunteer di dapur umum. Masak untuk orang yang benar-benar hargai. Mungkin aku pesan takeout Cina dan makan langsung dari wadah sambil nonton film pakai piyama. Kebebasan pilih terasa seperti vertigo, pusing, menakutkan, dan benar-benar perlu. Teka-teki silang nenek, tangkap mataku lagi. Balas dendam yang tepat. Beliau mungkin maksud pembalasan. Tapi balas dendam cocok juga. Begitu juga keadilan. 7 huruf. Interpretasi tak terbatas. Aku tutup buku teka-teki dan matikan lampu ruang kerja. Besok bawa rehearsal dinner pernikahan. 200 tamu harap kesempurnaan. Minggu depan gala amal yang uji setiap skill yang kupelajari. Kalender penuh. Reputasiku aman. Rumahku akhirnya milikku. Biayanya segalanya yang kukira tak bisa hidup tanpa. Keluarga. Tradisi. Disfungsi nyaman yang salah kukira cinta. Tapi harga tetap tinggal akan lebih tinggi. Harga diriku. Karirku. Hakku hidup lebih dari pelayan mudah mereka. Aku kunci pintu. Aktifkan alarm. Naik tangga ke kamar. Kamar yang mungkin ibu tidur saat okupasi. Meski aku ganti semua spray sejak itu. Besok aku bangun di rumahku sendiri. Jalan ke dapurku sendiri. Masak dengan syaratku sendiri. Perang keluarga selesai. Aku menang. Lalu kenapa kemenangan rasa seperti duka? 1 bulan kemudian aku berdiri di lahan kosong sebelah. Ruang sama tempat aku panggung pemberontakan. Tanda tangan dokumen yang ubah segalanya. Pemilik tua. Terkesan dengan teras yang direbut kembali dan lelah rawat properti. Terima tawaran. Musim semi. Lahan ini akan mekar jadi sesuatu baru. Teras yang direbut kembali lokasi permanen. Pengalaman makan outdoor yang hormati kenangan nenek sambil bangun warisanku sendiri. Chef Dika sudah sketsa rencana di tablet. Oven permanen di sini. Stasiun pendingin di sana. Dapur prep di belakang. Kita jaga rasa outdoor. Tapi tambah infrastruktur untuk servis sepanjang tahun. Kita
Aku tersenyum. Jadi kamu ikut? Partner. Aku ikut sejak kamu sajikan porchetta seperti deklarasi perang. Ironi tak hilang, lahan tempat aku lawan rumahku jadi ekstensi rumah. Bukan direbut paksa atau rasa bersalah, tapi dibeli dengan uang dari tanganku sendiri. Talenta sendiri. 3 hari sebelum Thanksgiving, mereka datang. Aku sedang uji resep untuk restoran saat bel pintu berbunyi. Kamera keamanan tunjukkan ibu, Bibi Patricia, dan 4 sepupu berkumpul di terasku seperti penyanyi Natal yang hilang lembaran musik. Mereka bunyi lagi. Ketuk. Panggil namaku. Aku tak gerak dari stasiun. Terus pipa adonan ke kertas roti. Mereka bisa lihat aku lewat jendela dapur. Aku sengaja buka tirai, biar mereka lihat aku kerja. Tak tergesa dan tak terganggu. Setelah 20 menit mereka menyerah. Tapi ibu tinggalkan sesuatu di teras, amplop yang duduk seperti tuduhan sampai aku ambil malam itu. Di dalam 1 lembar kertas. Kamu menang. Rumah milikmu. Keluarga hancur. Semoga layak. Ibu. Aku tertawa. Benar-benar tertawa pada melodrama. Seolah keluarga pernah utuh sebelumnya. Seolah disfungsi diikat kewajiban lebih baik daripada jarak jujur. Seolah aku yang hancurkan apapun yang tak sudah retak. Aku suap surat itu ke api unggun baru. Lihat melengkung jadi abu yang melayang seperti keluhan lama. Pagi Thanksgiving tiba segar dan keemasan. Aku bangun pagi. Bukan isi kalkun atau kupas kentang, tapi muat fun dengan makanan siap. Shelter lokal senang saat aku volunteer masak dinner hari raya mereka. Makanan sungguhan. Kualitas restoran. Cukup untuk 200 orang yang jarang rasa lebih dari makanan amal industri. Selamat pagi, Chef. Direktur shelter berbinar saat kami bongkar. Dapur semua milikmu. Selama 12 jam aku masak dengan tujuan. Kalkun tak kering. Isi yang bernyanyi dengan sage dan mentega. Kacang panjang tetap warna dan renyah. Kentang tumbuk sungguhan. Bukan instan. Pai labu dari labu asli. Setiap hidangan disiapkan dengan perhatian sama seperti klien bayar. Ini luar biasa, bisik satu volunteer. Curi rasa kuah. Mereka akan ingat makanan ini selamanya. Itu yang kuingin cipta, kenangan lewat makanan untuk orang yang hargai. Bukan kewajiban dibungkus tradisi, tapi nutrisi sungguhan diberi bebas. Saat servis mulai, aku lihat wajah menyala dengan setiap suap. Veteran tutup mata nikmati saus cranberry. Ibu 3 anak tepuk tangan saat mac and cheese. Remaja yang mungkin tak pernah rasa sayur hijau bukan dari kaleng. Kembali ambil porsi kedua. Terima kasih, kata wanita tua pegang tanganku yang berdebu tepung. Terima kasih perlakukan kami seperti orang yang pantas makanan enak. Ini yang seharusnya rasa memasak. Teleponku diam seharian. Tak ada rasa bersalah. Tak ada pesan dramatis. Tak ada sepupu lapor apapun takeut sedih yang mereka susun. Hanya aku dan kerajinanku. Dan orang yang paham makanan adalah cinta nyata. Malam itu aku pulang capek tapi lebih ringan dari bulan-bulan lalu. Rumah sambut dengan martabat tenang. Bukan medan perang lagi, tapi tempat perlindungan.
Aku buat teh dan duduk di ayunan teras yang sudah diperbaiki dan dipasang bantal baru. Bau cat kayu bukan rokok. Markus kirim satu teks. Mereka pesan pizza. Ribut tagihan 1 jam. Bapak Hendra datang mabuk lagi. Kamu pilih benar. Aku sedang susun balasan saat gerakan tangkap mata. Seseorang mendekat dari trotoar bawah hidangan tertutup. Bukan ibu. Bukan Bapak Hendra, Bu Chen dari 2 rumah jauhnya. Tetangga yang kirim pesan khawatir saat okupasi. Selamat Thanksgiving. Rara, katanya. Tawarkan hidangan. Aku buat ekstra isi. Pikir kamu suka setelah masak untuk semua orang seharian. Bagaimana Bu tahu? Lihat posting shelter online. 200 makanan. Itu heroik. Beliau tersenyum. Nenekmu pasti bangga. Beliau selalu bilang kamu punya karunia beri makan orang. Karunia sungguhan. Bukan hanya masak. Tapi tahu siapa pantas usahamu. Kami duduk bersama di teras. Bagi isi dan cerita. Beliau cerita nenek Sumarti bantu keluarganya saat baru pindah dari Taiwan. Datang bawa casserole dan nasihat. Dan jenis kebaikan praktis yang bangun komunitas. Beliau sayang rumah ini, kata Bu Chen. Tapi lebih sayang kamu. Jangan pernah ragu itu. Setelah beliau pergi, aku jalan lewat ruangan sekali lagi. Besok bawa prep Black Friday untuk event akhir pekan. Minggu depan meeting dengan kontraktor soal bangun restoran. Bisnis bangun hidup dengan syaratku sendiri tanpa beban kewajiban tak pantas. Aku ingat catatan ibu. Semoga layak. Layak. Pertanyaan terlalu kecil untuk apa yang terjadi. Aku hilang keluarga yang tak pernah lihat aku sungguhan. Aku dapat hidup di mana nilaiku tak diukur makanan gratis dan ruang tersedia. Aku tukar cinta bersyarat dengan kesendirian jujur. Manipulasi dengan kemandirian. Tradisi dengan keaslian. Timer oven berbunyi. Aku taruh dada kalkun kecil tadi untukku sendiri. Aku iris di meja yang nenek wariskan. Tuang anggur yang Bapak Hendra tak curi. Dan angkat gelas ke kursi kosong. Untuk pilih diri sendiri, kataku kesunyi. Untuk pintu yang terkunci dan oven yang menyala dengan syarat kita. Untuk balas dendam disajikan di suhu tepat. Rumah menenang di sekitarku. Balok berderit puas. Di suatu tempat di kota. Keluargaku mungkin masih ribut tagihan pizza dan rawat keluhan seperti anggur vintage. Tapi di sini. Di dapur yang kulawan dengan skill yang mereka coba remehkan. Aku tepat di tempat seharusnya. Teras sudah direbut kembali. Bukan lewat paksa atau amarah. Tapi lewat tindakan radikal bilang tidak. Pilih harga diriku daripada kenyamanan mereka. Bangun meja di mana hormat satu-satunya mata uang yang diterima. Aku ambil suap pertama kalkun bumbu sempurna dan tersenyum. Kemenangan. Ternyata. Rasa seperti kebebasan. Dibumbui kesendirian. Dihias harga diri. Dan enak sekali.